Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Nur Fadilah dari kelas PPKN 2019A. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, izinkan saya di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan membuat video presentasi mengenai penjelasan buku 1 yang berjudul Post-Truth, yang mana buku tersebut dituliskan oleh Lee McIntyre. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6 yang berjudul Did Postmodernism Lead to Post-Truth? Yang mana berarti apakah postmodernisme mempengaruhi ataupun menyebabkan post-truth atau pasca kebenaran. Sebelum kepada bukunya, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam penjelasan di sini adanya kesalahan dari diri saya dalam memahami buku tersebut. Ya, sebelum kepada penjelasan yang ada pada bukunya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu postmodern and post-truth. Apa itu postmodern dan apa itu pasca kebenaran. Yang pertama yaitu postmodern, yang mana postmodern ini lahir karena adanya paham modernisme. Artinya postmodern adalah kelanjutan dari modernisme. Tapi kelanjutan di sini bukan berarti modernisme dan postmodernisme ini merupakan satu paham. Kalau modernisme itu menganggap bahwa suatu ilmu pengetahuan itu bersifat mutlak, objektif, dan bahkan tidak ada nilai dari manusianya. Nah, dari pemikiran tersebut, lahirlah postmodernisme yang mengoreksi dari paham modernisme yang tadi mengenai ilmu pengetahuan. Nah, dalam postmodernisme ini dianggap bahwa modernisme itu tidak bisa mengangkat derajat manusia karena terlalu menganggap ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mutlak tanpa melibatkan sifat manusianya gitu. Nah, karena tidak ada sifat dan nilai manusia tadi, akhirnya bagi postmodernisme itu sebuah ilmu pengetahuan itu tidak mutlak dan tidak objektif tetapi subjektif gitu, berasal dari manusianya sendiri. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah menurut perspektif dan kebenaran pun akhirnya dianggap bersifat relatif. Kemudian yang kedua yaitu post-truth, di mana pasca kebenaran ini merupakan suatu era di mana orang-orang ataupun kondisi lebih mementingkan ataupun mencari pembenaran daripada kebenaran. Selanjutnya ini saya mencantumkannya melalui bukunya langsung, yang mana terdapat tulisan bahwa beberapa orang telah mengusulkan bahwa solusi untuk post-truth adalah dengan beralih ke akademisi yang telah bertahun-tahun berpikir tentang standar, bukti pemikiran kritis, skeptisisme, bias kognitif, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka pada buku ini pun dituliskan bahwa sangat menyedihkan dan amat disayangkan bahwa fenomena post-truth ini datangnya dari universitas dan perguruan tinggi. Nah, nanti di dalam buku ini juga membahas mengenai pengetahuan kebenaran, yang mana pengetahuan ini masih dianggap oleh sebagian orang apakah itu sebagai perspektif ataupun sebagai yang objektif dan mutlak. Dan di dalam buku ini juga akan dibahas dan dicari tahu apakah post-truth ini merupakan suatu akibat dari adanya postmodern. Nah, kemudian berbicara di slide sebelumnya juga bahwa postmodern ini datangnya dari universitas ataupun dari perguruan tinggi. Nah, di sini di slide selanjutnya ada tokoh yang bernama Alexis Papazoglu, yang mana beliau merupakan seorang dosen dari Fakultas Filsafat di University of Cambridge di tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, dalam bukunya di sini bahwa beliau ini menggambarkan skeptisisme radikal tentang gagasan kebenaran. Nah, kemudian beliau ini mengungkapkan bahwa apabila kita menyadari bahwa sesuatu gagasan itu mengenai sesuatu yang mutlak dan objektif kebenaran, maka itu merupakan sesuatu tipuan filosofis gitu. Nah, maka menurut beliau ini satu-satunya alternatif bagi posisi ataupun kondisi tersebut tadi itu adalah menggunakan ide perspektivisme. Jadi menurut beliau itu tidak ada satu cara objektif dunia, tetapi hanya ada suatu perspektif bagaimana ataupun seperti apa dunia ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini ada tokoh yang bernama Michel Foucault, yang mana beliau ini merupakan seorang filsuf dari Prancis, seorang penulis dan juga seorang kritikus literatur. Nah, di sini saya cantumkan bahwa dari buku tersebut
bahwa setiap pengakuan kebenaran tidak lebih dari sebuah refleksi ideologi politik orang. Nah, lebih lanjutnya beliau ini mengungkapkan bahwa kehidupan masyarakat kita ini didefinisikan dengan bahasa. Nah, tetapi bahasa itu ditembakkan dengan hubungan kekuasaan ataupun dominasi. Nah, ini berarti pada dasarnya semua klaim pengetahuan itu hanya pernyataan dari yang berwenang. Nah, hal tersebut merupakan suatu taktik intimidasi dari yang kuat untuk memaksa mereka yang lebih lemah agar yang lebih lemah ini dapat menerima ideologi mereka yang lebih kuat. Jadi menurut beliau ini tidak ada yang namanya kebenaran gitu, tapi hanya orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu tahu sesuatu itu hanya untuk mencoba untuk menindas yang lainnya gitu. Padahal menurut beliau ini memiliki sesuatu kekuatan itu memungkinkan kita untuk mengontrol menjadi sesuatu yang benar gitu kepada yang lain, bukan sebaliknya. Nah, maka dari itu apabila ada banyaknya perspektif dan kita juga menerimanya begitu saja, berarti itu merupakan suatu bentuk fasisme. Nah, di sini di slide selanjutnya ada tahapan-tahapan dari postmodernisme ke post-truth. Sebelumnya di dalam buku ini juga sebenarnya dituliskan bahwa sah-sah saja sebenarnya mengenai pertanyaan yang diajukan tentang suatu kebenaran dan juga objektivitas. Bahkan sudah banyak juga yang memperdebatkan soal hal tersebut. Tapi ternyata dalam era ini akhirnya suatu penolakan total atas kebenaran dan objektivitas itu sudah terlalu jauh gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu adanya perang sains. Nah, pada masa-masa perang sains ini, yaitu suatu masa di mana ada bentrokan besar antara fisikawan, ahli biologi, ahli fisika, sosiologi, dan rekan-rekan ilmuwan yang lainnya, yang mana akhirnya mereka ini mengambil langkah mereka sendiri untuk mencari suatu kebenaran tentang realitas. Nah, dengan cara menguji teori-teori yang mereka punya dengan bukti empiris. Nah, ini merupakan suatu perlawanan dari para ilmuwan mengenai konstruktivis sosial, yang mana teori dari konstruktivis sosial ini mengklaim bahwa semua realitas, termasuk teori ilmiah itu merupakan yang diciptakan oleh sosial dan tidak ada yang namanya objektif. Nah, dari keilmuan sosial ini mereka berbagi suatu gagasan bahwa kebenaran itu merupakan sesuatu yang perspektif dan ilmu pengetahuan itu dibangun secara sosial. Nah, ada suatu ide yang menarik dari bidang sosiologi ini, yang mana mereka ini mengatakan bahwa jika seorang ilmuwan mengatakan bahwa ia sedang mempelajari alam, siapa yang mempelajarinya? Nah, apabila dari pelajaran ilmuwan itu mengatakan bahwa teori mereka itu benar, maka orang-orang lain akan menganggap bahwa kebenaran itu ya berasal dari apa yang dipelajari di lab mereka gitu. Nah, di buku ini juga dituliskan bahwa beberapa orang mengklaim bahwa sains ataupun ilmu pengetahuan itu merupakan suatu untuk peningkatan keilmuan pribadi, yang mana mengklaim untuk menjadi ahli dalam hal-hal empiris. Jadi, daripada menentukan tentang alam, mereka hanya mengajukan agenda dari eksploitasi dan kekuasaan sendiri berdasarkan politik yang mereka yakinkan. Nah, kemudian pada tahun 1994, seorang tokoh ahli biologi yang bernama Paul Gross dan Norman Leavitt, yang mana beliau ini merupakan seorang matematikawan, menerbitkan buku yang berjudul Higher Supersession. Nah, mereka mengklaim bahwa postmodernisme itu merupakan suatu omong kosong, dan hal tersebut sedang dipraktikkan oleh orang-orang humaniora, yang sebenarnya dianggap mereka ini, orang-orang humaniora ini, tidak tahu bagaimana sains itu bekerja. Nah, kemudian selanjutnya tahap kedua, yaitu kebohongan Sokal. Nah, Sokal ini merupakan nama tokoh, yang mana nama lengkapnya adalah Alan David Sokal, yang mana beliau ini merupakan seorang profesor matematika di Universitas College London, dan juga seorang profesor fisika di New York University. Nah, menurut Sokal itu, apa yang dia baca dari bukunya Gross dan Leavitt tadi itu, menurutnya itu benar. Nah, Sokal akhirnya memiliki ide bahwa dia bisa menerbitkan suatu makalah yang tidak masuk akal apabila satu, terdengar bagus, dan yang kedua, dapat menyanjung ataupun menyentuh ideologi dan prasangka si editor. Dan hal itu dianggap berhasil dalam buku tersebut. Nah, lebih lanjut menurutnya itu, jadi intinya seolah-olah intinya itu bisa dilewatkan.
dan apa yang telah dibuat itu bisa jadi absurd atau absurditas. Nah, kemudian juga menurut Sokal bahwa sebenarnya para akademis humanis ini merusak upaya politik mereka. Akhirnya karena ada kebohongan Sokal tadi, banyak orang yang menganggap bahwa postmodernisme itu tidak serius dan bangkrut dalam intelektual. Dan akhirnya para ilmuwan yang perang sains tadi, mereka kembali ke laboratorium mereka masing-masing. Walaupun hal tersebut terjadi sebagai hal yang memalukan bagi postmodernisme, tetapi setidaknya itu merupakan suatu publisitas ataupun pandangan luas gitu bagi mereka. Akhirnya mereka juga bisa bersedia atas semua gagasannya bagi penerus ataupun pemikir-pemikir selanjutnya, bagi orang lain juga. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu postmodernis sayap kanan. Yang mana di sini adanya klaim bahwa postmodernis itu membantu penolakan sains bagi sayap kanan, hingga pada tahun 2011 oleh Judith Warner, dia menuliskan dalam artikelnya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Bebas Fakta. Nah, dalam artikelnya itu Warner menyatakan bahwa mempertanyakan fakta dan mengungkapkan mitos dan politik di balik kepastian yang mapan adalah taktik langsung yang dianggap sebagai buku pedoman dari sayap kiri. Nah, ada sesuatu rasa ketidakcukupan dan penyangkalan dari tokoh yang bernama Chris Mooney, yang mana beliau ini kesal terhadap gagasan bahwa postmodernisme sayap kiri ini merupakan suatu yang mendukung penyangkalan dari sayap kanan. Yang mana dalam buku ini, sayap kanan ini dimaksudkan sebagai sebagai penyangkal dari ilmu pengetahuan ataupun sains. Nah, kemudian ada tokoh lain yang bernama Penok Tolahno yang menemukan suatu pernyataan yang menurut buku ini tidak terbantahkan gitu. Jadi menurutnya ini masalah besar dari sudut pandang Kristen atau agama Kristen adalah seluruh kontroversi tentang evolusi yang terjadi secara tradisional itu telah diutarakan sebagaimana seperti masalah Alkitab melawan ilmu pengetahuan. Nah, jika kita memperdebatkan antara Alkitab dengan sains atau ilmu pengetahuan, artinya kita itu memperdebatkan sesuatu keyakinan yang buta terhadap pengetahuan yang ditentukan secara objektif dan eksperimen gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu trolling untuk Trump. Nah, di sini dinyatakan bahwa adanya suatu alternatif pentingnya penggunaan media. Nah, tanpa media juga di sini dikatakan bahwa Trump ini nggak bakal mampu gitu untuk menyampaikan pesan-pesannya terhadap orang-orang yang paling ingin percaya terhadap pesan-pesannya gitu. Nah, selama pemilu berlangsung, Donald Trump ini mendapatkan banyak dukungan yang juga dukungannya itu dipengaruhi oleh satu orang yang bernama Mike Cernovich. Nah, Mike Cernovich ini merupakan seorang yang pro-Trump juga, dan dia juga merupakan seorang nasionalis Amerika. Dia ini merupakan seorang blogger, tapi bukan sembarang blogger. Nah, beliau ini sudah diprofilkan di Washington dan New York Post tentang kedalaman pengaruhnya bagi pemilu di tahun 2016. Nah, tetapi akhirnya Cernovich ini diberhentikan karena merupakan orang yang kontributor dari berita palsu. Jadi di buku ini juga dituliskan bahwa ada beberapa berita-berita yang dipromosikan oleh Cernovich, yang mana sebenarnya berita yang ia promosikan itu sebenarnya tidak benar-benar ada, tidak benar-benar seperti itu gitu. Padahal sebenarnya dalam buku ini dituliskan bahwa Cernovich ini merupakan seorang yang berpendidikan cukup baik gitu. Bahkan dia juga udah memiliki gelar hukum. Nah, Cernovich itu bahkan memberikan suatu poin yang mana menurutnya jika tidak ada kebenaran dan itu semua adil perspektif, bagaimana kita bisa benar-benar tahu sesuatu gitu. Kenapa enggak meragukan berita utama dan merangkul teori konspirasi gitu. Dan menurutnya itu memang benar bahwa berita itu merupakan suatu ekspresi politik. Jadi menurutnya itu siapa yang harus dominan, ataukah fakta atau perspektif. Nah, demikianlah dituliskan di buku tersebut bahwa postmodernisme ini merupakan suatu bapa dari post-truth. Jadi kesimpulan dan jawaban dari judul bab 6 ini, apakah postmodernisme ini mempengaruhi ataupun penyebab dari post-truth? Dan jawabannya yang saya tangkap, yang semoga tidak salah, bahwa benar bahwa postmodernisme itu mempengaruhi post-truth. Tetapi juga saya menganggapnya bahwa post-truth ini merupakan suatu yang bukan terlalu disebabkan oleh postmodern, tetapi
memang dipengaruhi oleh postmodern, karena sebenarnya post-truth itu sebenarnya sudah ada dari dulu gitu, lebih lama dari postmodern ini. Dan di buku ini juga dituliskan bahwa beberapa orang menganggap bahwa postmodern dan post-truth itu merupakan bukan suatu sebab akibat gitu. Tapi pada intinya postmodern ini merupakan sesuatu yang memang berpengaruh kepada post-truth, karena sangat berguna bagi kita untuk memberikan kita kosakata mengenai pembahasan tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Maka memang postmodern juga pengaruhnya sangat besar sehingga adanya pasca kebenaran ataupun post-truth ini. Mungkin memang sudah dari dulu ada post-truth, tetapi mungkin di zaman sekarang itu lebih mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jadi bisa dianggap lebih banyak gitu. Dan itu datangnya setelah adanya postmodern ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai buku 1 bab 6. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dalam memahami buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.